orang yang memaksakan diri untuk melakukan tajrid, sehingga yang terjadi hanya lahiriahnya saja yang tajrid, tetapi batinnya belum bisa. Maka di sini disebut orang ini adalah pembohong besar, seperti halnya sikapnya orang munafik. Nah, ini biasanya singkata kita temui di tengah-tengah kita. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Katanya karena dia sudah tajrid, pasrah kepada Allah, tapi nyatanya batinnya itu masih keropos. Nah, ini namanya pembohong besar ini. Kalau kita umpamakan orang yang seperti ini ibarat orang yang melapisi tembaga dengan perak. Jadi jurune tembaga tapi dipoles nganggo perak sehingga kelihatannya baik, tapi ternyata dalamnya adalah sesuatu yang jelek. Batinnya buruk dan luarnya tampak manis. Sementara orang yang bertajrid batin saja tanpa bertajrid zahir merupakan peristiwa yang langka. Kalau ada seperti ini, orang yang batinnya tajrid tapi lahiriahnya tidak. Jadi lahiriahnya tetap bekerja, tetap berobat, tetap beraktivitas sebagaimana layaknya manusia, tetapi batinnya ini tajrid. Nah, ini ya, orang yang seperti ini langka sekali. Sebab umumnya orang yang lahirnya sibuk dengan memperhatikan kenyataan, maka batinnya pun akan mengikuti. Sulit memang untuk memisahkan antara lahir dan batin, itu sulit. Makanya kalau orang ini bisa memisahkan batinnya ke Allah, lahiriahnya untuk manusia, oh ini hal yang hebat dan ini langka terjadi. Namun andai saja hal ini bisa terjadi, maka itu baik. Orang ini ibarat orang yang melapisi perak dengan tembaga. Jadi barang apik tapi dibungkus nganggo barang elek. Orang yang dapat menggabungkan keduanya merupakan orang yang sangat kuat kesungguhannya dan sempurna. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili berkata, adabul faqir al-mutajarridi arba'atun, al-hurmatu lil akabir, warahmatu lil asghir, wal insafu min nafsika, wa adamul intisari laha. Wa adabul faqir al-mutasabbibi arba'atun, muwalatul abrari wa mujanabatul fujari wa idha'us sholati fil jamaah wa muwasatul fuqara'i wal masakin bima yuftahu alaihi wa yanbaghi lahu aidan ayyata'addaba bi adabil mutajarridin idh huwa kamalun fi haqqihi. Adab seorang sufi yang ahli tajrid ada 4. 1. Memuliakan orang yang lebih tua umurnya. 2. Sayang kepada orang yang lebih muda usianya. 3. Berlaku adil dari dirinya, Dan yang keempat, tidak memberi ruang pada kepentingan nafsu. Sedangkan adab seorang sufi yang ahli asbab ada 4. 1. Senang dan bergaul dengan orang-orang baik. 2. Menjauhi orang-orang yang fajir, artinya yang hanyut dalam kemaksiatan. 3. Melaksanakan sholat dengan berjamaah. 4. Membantu fakir dan miskin dengan apa yang dimilikinya. Namun sebaiknya ia juga berperilaku dengan adab-adab orang yang ahli tajrid, sebab baginya itu merupakan kesempurnaan. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab At-Tanwir mengatakan, walladzi yaqtadihil haqqu minka an tanqusa haitsu aqamaka hatta yakunal haqqu ta'ala walladzi yatawalla ikhrajaka kama tawalla idkhalaka walaysa sya'nu an tatrukas sabab bal sya'nu ayyatrukas sabab. Hal yang dikehendaki Allah dari kamu agar tetap berdiam di posisi yang telah ditempatkan Allah, hingga sebagaimana Allah telah meletakkan kamu pada tempatmu, Allah berkehendak untuk mengeluarkanmu dari posisimu. Hal yang benar
bukanlah kamu meninggalkan sistem sebab akibat, tapi agar sistem sebab akibat itu yang akan meninggalkan kamu. Jadi perjalanan kita nanti, kalau kita masih di makom asbab, ya sudah itu saja, tekuni itu, tekuni di makom asbab itu, sampai nanti Allah akan memindah sendiri kita ke makom tajrid, kalau memang dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak, ya sudah, kita terima apa yang telah ditempatkan oleh Allah. Itu sikap yang benar seperti itu. Sebagaimana yang tadi dipesankan oleh Syekhuna Athaillah dalam kitab Tanwir ini. Di antara adab seorang yang ahli asbab adalah menetap pada posisi yang telah ditempatkan oleh Allah, yakni tetap berjalan dengan sistem sebab akibat hingga Allah yang akan memindahnya ke makam tajrid melalui saran seorang guru yang mendidiknya atau melalui isyarat yang jelas. Jadi salik atau murid untuk beralih dari makom asbab menuju makom tajrid ini, kalau memang memiliki guru maka menunggu saran dari gurunya. Kalau tidak, maka kita melihat isyarat-isyarat yang jelas. Apa saja isyaratnya? Isyaratnya seperti telah tidak dapat lagi berjalan dengan sistem sebab akibat sama sekali. Dia sudah melakukan kegiatan sebagaimana umumnya manusia, ya bekerja, ya berobat, ya apa. Tapi semuanya sebab-sebab yang dia kerjakan ini tidak menghasilkan akibat, nggak menghasilkan apa-apa. Sudah berulang kali dia melakukan, sama sekali tidak bisa terlaksana. Nah, posisi seperti ini berarti ini merupakan sebuah isyarat kita untuk kemudian meningkat pada makom tajrid. Pada masa yang seperti ini dia berpindah ke makam tajrid. Oleh karena itu, kehendaknya yang ingin berpindah ke makam tajrid, padahal Allah masih menempatkan dirinya di makam asbab, itu merupakan dorongan syahwatnya yang tersembunyi. Sebab terkadang dengan keinginan itu nafsunya sengaja mau bersantai. Sakjane ora karepe tajrid gak mergo arah sareng nyambut gawe ngono tok asline. Dia tidak memiliki keyakinan yang dengan itu dapat memikul beban berat. Dia tidak bekerja memang, tidak bekerja, tapi hatinya masih keropos, belum memiliki keyakinan yang kuat, sehingga kalau dia mengalami suatu keadaan yang mendesak kepada dirinya, maka dia akan menjadi panik. Nah, seperti ini wow, dapat memikul beban berat kefakiran di pundaknya. Ketika ia mengalami kefakiran, menjadi panik dan bingung, lalu kembali berjalan pada sistem sebab akibat. Apa meneh, kok jadi ditambahin neng omah bolak-balik bojone nyelatu terus ya. Jenengan ora ndang nyambut gawe, ora tau kei nafkah, ora nyambut gawe. Wah, akhirnya atine ra kuat ngoten niku. Mboten kuat sih yang seperti itu. Bahkan keadaannya ini lebih buruk daripada keadaan ketika Allah menempatkan dirinya pada posisinya. Nah, biasanya seperti ini, orang kalau memaksakan untuk masuk ke makom tajrid, ketika nanti dia berada di pada saat dia melakukan tajrid ini, kemudian dia dihadang oleh satu kejadian yang menjadikan dia itu kemudian menjadi panik karena hartanya misalnya habis atau menerima macam-macam musibah, sehingga hatinya tidak kuat untuk menerima semua itu. Akhirnya hati ini kemudian mendorong dia untuk kembali terjun ke dunia asbab lagi. Nah, biasanya untuk kembali yang kedua kali ini akan lebih buruk keadaannya daripada keadaan yang pertama yang tadi masih mengikuti aturan dari Allah.
Bahkan keadaannya ini lebih buruk daripada keadaan ketika Allah menempatkan dirinya pada posisinya. Hal ini karena dorongan syahwatnya yang menindih. Sementara perjalanan syahwatnya itu tersembunyi, ditinjau dari sisi lahiriahnya, dia memperlihatkan ketekunan beribadah dan meninggalkan dunia untuk berjalan kepada Allah. Ketekunannya ini tentu saja merupakan kedudukan yang mulia dan perilaku yang luhur. Jadi nek menungso wong liya roh mesti nganggepe apik, nganggepe apik. Mergo apa? Lahiriah ketok dhek malah mempeng ibadah. Memang bener gak tahu nyambut gawe tapi ngibadah gak tahu leren misal. Nyambut apa ngibadah terus. Lahiriahnya tampak seperti itu. Ketekunannya ini tentu saja merupakan kedudukan yang mulia dan perilaku yang luhur. Akan tetapi batinnya menyembunyikan kepentingan dirinya, yaitu bermaksud mau santai, memperoleh kekeramatan, mendapatkan derajat kewalian dan yang semacamnya. Kalau seperti tadi yang kita baca di awal, karena dia ingin terkenal jadi wali. Juga karena tidak beradab kepada Allah. Karena dia tidak beradabnya kepada Allah, melihat dari sisi ini, karena dia ingin berpindah sendiri dari makam asbab dan tidak sabar menunggu sampai Allah memberi izin kepada dirinya untuk berpindah ke makam tajrid. Iki ngengkel karo Gusti Allah. Tanda seseorang ditempatkan oleh Allah di makam asbab adalah dia terus-menerus berjalan pada sistem sebab akibat dan dapat memetik buahnya. Tidak ada rintangan yang menghalangi dan memutuskan dari agamanya. Memperoleh kecukupan sekira ketika dia meninggalkan asbab, maka akan terjadi dia melirik pada makhluk dan memprihatinkan rezeki. Jadi seandainya dia mau tidak melakukan sistem sebab akibat, ini malah dia akan atining geragas milik orang lain, atau dia selalu prihatin mengenai rezekinya. Tapi dengan dia punya pekerjaan, dengan dia bekerja, malah menjadi tenang. Menjadi tenang. Itu tanda-tandanya kalau orang itu memang masih ditempatkan di makam asbab. Ketika seluruh tanda-tanda ini sudah hancur, maka dia berpindah ke makam tajrid. Seorang ulama berkata, "Taraktus sabab kada wa kada marratan, fa'udtu ilaihi fatarokaniyas sababu falam a'ud ilaihi." Satu saat aku telah meninggalkan sebab, yakni sebab tertentu. Kemudian akhirnya aku kembali lagi ke sebab itu. Lalu aku telah ditinggalkan sebab dan aku tidak kembali lagi kepadanya. Ungkapan ini memberi penjelasan kalau memang kita memang sengaja berusaha meninggalkan sebab akibat, maka suatu ketika kamu nanti akan kembali lagi ke sistem sebab akibat. Tetapi kalau sebab akibat itu sendiri yang sudah meninggalkan kita, maka itu tidak akan ada ceritanya kita kembali lagi ke makam asbab lagi. Nah, kemudian beliau, ulama ini, berkunjung ke tempat Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Di dalam hatinya telah teguh satu niat untuk bertajrid. Di dalam hati beliau membatin, jika aku tetap pada keadaanku seperti ini, yakni sibuk dengan ilmu zahir dan bergaul dengan manusia, maka aku akan jauh dari khusyuk. Ini kadang-kadang seperti setan juga akan membisiki seperti ini. Jadi kadang-kadang kita nek sampeyan itu lho panggah apa jenenge ngutek-ngutek masalah fikih, ngutek-ngutek masalah syariat, iki kok sampeyan kapan iso munggah? Nah, seperti ini juga seorang ulama ini ulama yang masyhur, ulama yang terkenal, yang ahli fikih orang ini, termasuk orang yang ahli fikih.
Nah, karena dia sudah bergelut dengan ilmu fikih seperti itu, kemudian muncul dalam hatinya, kalau saya terus-terusan seperti ini, kapan saya akan bisa usul kepada Allah? Makanya kemudian karena didorong oleh bisikan hati yang seperti ini, dia kemudian sowan kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Ini salah satu guru dari Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian sebelum beliau bertanya, Syekh Abdul Abbas berkata kepadanya, pada waktu dia sowan, dia belum sempat tanya kepada Syekh Abdul Abbas, tapi oleh Syekh Abdul Abbas langsung sudah dijawab begini. Ada seseorang yang tekun bergelut dengan ilmu-ilmu zahir, bahkan menjadi pemuka. Dari jalan ini ia telah merasakan sesuatu, kemudian datang kepadaku. Dia berkata, wahai Tuanku, lepaskanlah aku dari kesibukan yang sedang aku tekuni, hingga aku dapat berguru kepadamu. Kemudian aku menjawabnya, yang benar bukanlah seperti ini, namun tetaplah berada pada kesibukanmu sekarang. Sebab apapun yang telah dibagikan ke tangan kita pasti akan sampai kepadamu. Artinya apa? Orang itu makrifat apa tidak, orang itu di posisi asbab atau di posisi tajrid, ini kan sudah digaris semenjak awal, sudah ada takdir semenjak awal. Dan kalau sudah ditakdir, maka kalau memang bagian dia itu akan menjadi makom tajrid, dengan sendirinya Allah akan menuntun ke sana. Pasti akan sampai kepadamu. Kemudian Syekh Abdul Abbas memandangku dan berkata, demikian inilah perilaku orang-orang siddiq. Mereka tidak akan memaksa keluar dari apapun hingga Allah yang akan mengurus dirinya untuk keluar dari makamnya. Kemudian beliau berpamit dan pergi dari sisi Syekh Abdul Abbas. Bisikan-bisikan hati yang tadi berkumandang telah dibasuh oleh Allah dari hatinya. Dan beliau telah menemukan kenyamanan dan penyerahan kepada Allah. Akan tetapi mereka itu adalah sekelompok kaum yang disebutkan Rasulullah di dalam hadisnya. Artinya ulama ini, karena tadi walaupun sedikit banyak sudah bergaul dengan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, di mana orang-orang seperti Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu adalah salah satu di antara kelompok yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah satu kaum yang teman duduknya tidak akan celaka karena mereka. Karena ada barokah pernah bertemu itu, maka orang ini tadi, ulama ini akhirnya bisa lepas dengan sendirinya. Dengan dituntun Allah, akhirnya bisa lepas dan bisa usul. Sedangkan orang yang berada di makam tajrid, ketika mau kembali ke makam asbab tanpa ada perkenan yang jelas dari Allah, itu berarti dia turun dari cita-cita yang luhur menuju cita-cita yang rendah, atau turun dari derajat kewalian yang besar menuju pada derajat kewalian yang kecil. Seorang ulama berkata, ma'rifatul mutajarridi afdalu wa fikratuhu ansa'u li anna sofa minas sofa wal kadara minal kadar. Sofa'ul batin min sofa'id dhahir wa kadarul batin min kadaril dhahir wa kullama zada fil hissi naqasa fil makna. Makrifatnya orang yang ahli tajrid lebih utama. Kalau sudah disebutkan lebih utama, kenapa harus ditinggal? Pemikirannya lebih cerdas, sebab kebeningan itu akan keluar dari yang bening, kekeruhan itu keluar dari yang keruh, beningnya batin keluar dari beningnya zahir, keruhnya batin itu keluar dari keruhnya zahir. Ketika perhatiannya semakin mendalam pada yang nyata, maka pengertiannya pada makna yang terkandung di dalamnya akan berkurang. Ada satu ungkapan yang menyatakan, idza aqadal alimu syai'an minad dunya
naqasat darajatuhu indallah wa in kana kariman 'ala Allah. Ketika seorang alim mengambil sedikit dari dunia, maka derajatnya di sisi Allah berkurang, turun derajatnya. Meskipun ia mulia di sisi Allah, meskipun dia masih mulia, tapi kemuliaannya itu sudah turun tingkatan. Orang yang diperkenankan berjalan pada sistem sebab akibat itu seperti orang yang ahli tajrid. Ketika sebab yang dikerjakan itu berbalik menjadi penghambaan kepada Allah, ketika sebab yang dikerjakan itu berbalik menjadi penghambaan kepada Allah, artinya orang yang ahli asbab itu, kalau dia bisa mengelola asbab yang dia tekuni itu, maka ini posisinya akan sama dengan orang yang ahli tajrid. Gimana mengolahnya? Mengolahnya adalah bahwa asbab yang kita kerjakan ini kita rubah menjadi bentuk ibadah. Makanya seperti kita berangkat ke sawah, berangkat ke sekolah, berangkat ke kantor, itu kita niat untuk mendapatkan nafkah demi mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya. Dengan niat yang seperti ini, maka kita berangkat ke sawah, ke kantor, ke sekolah, itu tadi akhirnya akan menjadi ibadah. Ketika kita makan, kita niati tidak hanya untuk biar tubuh kita kenyang saja, tapi kita niati, saya makan niat agar saya punya kekuatan dalam tubuh saya sehingga mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga makannya ini menjadi ibadah. Demikian pula tidur dan seterusnya. Aktivitas asbab itu nanti kalau kita kelola dengan baik, itu akhirnya juga akan menjadi baik tadi. Alhasil, bertajrid tanpa mendapat perkenan itu adalah sebab. Sedangkan sebab dengan adanya perkenan itu adalah tajrid. Hikmah ke-1 menerangkan tanda orang yang bersandar pada amal, bergantung pada amal adalah sifat manusia biasa yang hidup di dunia ini. Dunia ini dinamakan alam asbab. Apabila perjalanan hidup keduniaan dipandang melalui mata ilmu atau mata akal, akan dapat disaksikan kerapian susunan sistem sebab musabab yang mempengaruhi segala kejadian. Tiap sesuatu berlaku menurut asbab yang menyebabkan ia berlaku. Hubungan sebab dan akibat sangat erat. Mata akal melihat dengan jelas pengaruh sebab dalam menentukan akibat. Kerapian sistem sebab musabab ini memungkinkan manusia mengambil manfaat daripada anasir dan kejadian alam. Manusia dapat menentukan anasir yang bisa membahayakan kesehatan lalu menjauhinya, dan manusia juga dapat menentukan anasir yang bisa menjadi obat lalu menggunakannya. Manusia bisa membuat ramalan cuaca, pasang surut air laut, angin, ombak, letupan gunung berapi, dan lain-lain, karena sistem yang mengawal perjalanan anasir alam berada dalam suasana yang sangat rapi dan sempurna, membentuk hubungan sebab dan akibat yang padu. Allah mengadakan sistem sebab musabab yang rapi adalah untuk kemudahan manusia menyusun kehidupan mereka di dunia ini. Kekuatan akal dan panca indera manusia mampu menata kehidupan yang dikaitkan dengan perjalanan sebab musabab. Hasil daripada pengamatan dan kajian akal itulah lahir berbagai jenis ilmu tentang alam dan kehidupan, seperti ilmu sains, astronomi, kedokteran, teknologi, informatika, dan sebagainya. Semua jenis ilmu itu dibentuk berdasarkan perjalanan hukum sebab akibat. Kerapian sistem sebab musabab menyebabkan manusia terikat kuat dengan hukum sebab akibat. Manusia bergantung pada amal atau sebab dalam mendapatkan hasil, yaitu akibat. Manusia yang melihat pengaruh sebab dalam menentukan akibat serta bersandar dengannya dinamakan ahli asbab. Sistem sebab musabab atau perjalanan hukum sebab akibat
sering membuat manusia lupa kepada kekuasaan Allah. Yang bahaya di sini, maka yang harus dihindari untuk kita-kita yang masih di maqam asbab, yang dihindari ini. Sistem sebab musabab atau perjalanan hukum sebab akibat sering membuat manusia lupa kepada kekuasaan Allah. Mereka melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa akibat akan lahir dari sebab. Seolah-olah Allah tidak ikut campur tangan dalam urusan mereka. Allah tidak suka hambanya mempertuhankan sesuatu kekuatan sehingga mereka lupa pada kekuasaannya. Allah tidak suka jika hambanya sampai pada tahap mempersekutukan dirinya dengan kekuasaannya, dengan anasir alam dan hukum sebab akibat ciptaannya. Dia yang kuasa meletakkan pengaruh pada anasir alam juga berkuasa membuat anasir alam akibat ciptaannya, membuat anasir alam itu berbalik menjadi lemah. Ini buktinya. Bukti ini nek kabeh itu berjalan atas kekuasaan Allah, bukan karena sistem sebab akibat. Buktinya adalah kita melihat ada mukjizat, melihat ada karomah. Nah, itu bukti kalau sebab akibat itu sebenarnya tidak terikat erat, tidak. Hanya pandangan akal saja memang akan menyatakan seperti itu. Dia yang meletakkan kerapian pada hukum sebab akibat juga berkuasa merombak hukum tersebut. Dia mengutus Rasul dan Nabi membawa mukjizat yang merombak hukum sebab akibat untuk mengembalikan pandangan manusia kepadanya, agar waham atau dugaan yang keliru tentang sebab musabab tidak menghijab ketuhanannya. Contohnya kelahiran Nabi Isa. Terbelahnya laut dipukul oleh tongkat Nabi Musa. White Hill Beatmaker.